Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nuraini dari kelas C224 dengan NIM 102240062. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai populasi, sampel, jenis data, serta skala data untuk melengkapi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Ida Jalilah Fitria SEMM. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana penelitian statistik dilakukan. Kalian tahu gak sih apa itu populasi? Jadi, populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian. Dalam statistik, populasi mencakup semua elemen yang memiliki karakteristik tertentu sesuai tujuan penelitian. Contohnya, semua mahasiswa di sebuah universitas. Terus ada seluruh pelanggan sebuah perusahaan. Jadi, ketika peneliti ingin mengetahui gambaran umum tentang suatu fenomena, mereka melihatnya dari sebuah populasi. Namun, karena populasi biasanya terlalu besar, maka kita membutuhkan sampel. Jadi, sampel itu adalah sebagian kecil dari populasi yang mewakili keseluruhan. Dengan sampel, peneliti dapat dilakukan lebih cepat, murah, dan lebih efisien tanpa harus mengumpulkan data dari seluruh populasi. Contohnya, dari total 10.000 mahasiswa, peneliti hanya meneliti 200 mahasiswa. Dari 15.000 pelanggan, peneliti mengambil 500 pelanggan sebagai sampel. Yang penting, sampel harus mewakili populasi agar kesimpulan yang dihasilkan akurat. Representing a population. Pada gambar terlihat bahwa sampel adalah bagian kecil dari populasi. Tujuan utama pengambilan sampel adalah agar kesimpulan dari sampel dapat diregenerasikan ke populasi. Artinya, penelitian yang dilakukan pada sampel harus mampu menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampel. Berikut beberapa teknik sampling yang sering digunakan dalam penelitian statistik. Yang pertama ada cluster sampling. Populasi dibagi ke dalam kelompok-kelompok cluster, lalu satu atau beberapa cluster dipilih secara acak. Contohnya memilih beberapa kelas dari seluruh kelas di sekolah. Yang kedua ada stratified sampling. Populasi dibagi ke dalam strata atau kelompok tertentu, kemudian sampel diambil dari setiap strata. Cocok digunakan jika populasi heterogen. Yang ketiga ada konvensi sampling. Pengambilan sampel berdasarkan kemudahan akses. Biasanya digunakan pada penelitian awal atau eksploratif. Yang keempat ada random sampling. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Ini merupakan metode sampling yang paling ideal karena hasilnya lebih objektif. Jenis data dalam statistik. Data dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada data kuantitatif, data berbentuk angka dan dapat diukur. Contohnya, tinggi badan, berat badan, pendapatan, jumlah penduduk. Data kuantitatif terbagi menjadi diskrit, jumlah anak, jumlah kendaraan, dan kontinu, berat badan, suhu, tinggi badan. Yang kedua ada data kualitatif. Data berbentuk kategori, bukan angka. Contohnya warna mata, jenis kelamin, status pernikahan. Terbagi menjadi yang pertama ada nominal, kategori tanpa urutan. Yang kedua ada ordinal, kategori yang memiliki tingkatan atau peringkat. Quick check atau cek cepat. Contoh data kuantitatif. Yang pertama ada jumlah produksi mesin dalam sehari. Ini kuantitatif karena berupa angka yang bisa dihitung. Contoh data kualitatif yaitu warna mobil. Ini kualitatif karena berupa kategori warna. Yang selanjutnya ada tipe bahan bakar. Ini juga kualitatif karena merupakan kategori. Skala data. Skala data adalah tingkatan pengukuran yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengukur data. Skala pengukuran utama. Yang pertama ada nominal, mengelompokkan data ke dalam kategori tanpa urutan, seperti jenis kelamin, warna rambut. Yang kedua ada ordinal, memiliki urutan atau tingkatan tetapi jarak antar nilai tidak pasti. Contohnya seperti tingkat kepuasan dan ranking kelas. Yang ketiga ada interval, mempunyai jarak antar nilai yang sama tetapi tidak memiliki nol absolut. Contohnya suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Yang keempat ada rasio, memiliki nol absolut
dan jarak antar nilai sama. Perbedaan interval dan rasio. Interval tidak memiliki nilai nol absolut. Artinya, 0 tidak menunjukkan ketiadaan. Contoh, 0 derajat Celcius, bukan berarti tidak ada suhu. Yang kedua ada rasio. Memiliki nilai 0 absolut, artinya 0 benar-benar menunjukkan kekosongan. Contohnya 0 kilogram, berarti tidak ada berat. Skala rasio adalah skala data paling lengkap dan paling banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Jadi itulah materi mengenai populasi, sampel, jenis data, dan skala data. Konsep-konsep dasar ini wajib dipahami, karena menjadi pondasi untuk teknik analisis statistik yang lebih kompleks. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.